Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Dukung like, komen dan share-nya kakak. Selamat mendengarkan. Ketika Xiao Yan mendengar seseorang menyela, dia juga mengalihkan pandangannya dari Sui Ruoyun, dan mendarat di orang di sampingnya. Di depan Xiao Yan adalah seorang pria yang mengenakan jubah panjang berwarna abu-abu. Dia tidak terlalu tua, tapi dia hanya memberikan perasaan suram, yang membuat bulu kuduk berdiri. Tentu saja, Xiao Yan tidak merasa takut sedikit pun karena sikap pihak lain. Sebaliknya dia menjawab, mereka juga mengawasi. Jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan bicaralah dengan mereka. Xiao Yan menunjuk ke Lin Ming dan Lin Fengdao yang telah menatap Sui Ruoyun. Orang di samping Xiao Yan tiba-tiba menutup mulutnya, lalu memandang Xiao Yan dan terus bertanya, namamu Murong Changfeng. Apakah itu benar-benar anggota keluarga Murong? Saya hanya mendengar bahwa hanya ada satu di keluarga Murong. Orang bernama Murong Qingfeng belum pernah mendengar tentang Murong Changfeng. Pengunjung itu tampak sedikit enggan, dan mau tidak mau bertanya. Namun, kalimat ini juga membangkitkan rasa ingin tahu banyak orang. Di sini, selama Anda dapat menyelesaikan tugas Anda, para supervisor di sini tidak akan menghalangi komunikasi satu sama lain. Lagi pula, mengetahui detail beberapa orang membuatnya lebih mudah untuk dikelola. Dan Xiao Yan berkata setelah mendengar kata-kata orang ini, keluarga Murong memiliki puluhan ribu anggota, berapa banyak anggota keluarga Murong yang kamu kenal? Xiao Yan tidak mempedulikannya, dan hanya lewat begitu saja, tetapi pengunjung itu sebenarnya mencantumkan banyak anggota keluarga Murong sebagai contoh. Tentu saja saya tahu, misalnya, kepala keluarga Murong sebelumnya, Murong Qingtian, kepala keluarga Murong saat ini, Murong Qingyun, dan Murong Qingcheng yang dimakamkan di kota Roh Kudus. Di antara keluarga Murong, yang saya tahu banyak. Dan ketika Xiao Yan mendengar seseorang yang disebut oleh pria itu, ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Siapa namamu? Bagaimana kamu bisa tahu banyak hal? Meskipun urusan keluarga Murong bukan rahasia, orang di depannya tahu terlalu banyak. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, pengunjung itu berkata dengan sedikit kepahitan, kami merugikan diri sendiri. Nama saya Yuan Tianli. Keluarga kami awalnya adalah keluarga bawahan dari keluarga Murong. Hanya beberapa dekade yang lalu Murong keluarga-keluarga yang berafiliasi. Kami telah diserang oleh kekuatan kuburan darah, dan semua anggota keluarga yang kuat telah jatuh. Tetapi keluarga Murong tidak mengirim satu tentara pun untuk menyelamatkan. Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Yuan Tianli, seolah-olah dia sudah tahu mengapa orang ini yang pertama menemukannya. Ternyata orang ini sebenarnya terkait dengan keluarga Murong. Xiao Yan ragu-ragu untuk sementara waktu, dan tidak mengatakan apa-apa, hanya diam mendengarkan orang ini terus berbicara. Mungkin Tuhan memberkati keluarga kami. Setelah orang-orang dari makam darah memenggal manajemen senior keluarga kami, Patriark baru kami juga memilih untuk meninggalkan keluarga Murong dalam keadaan marah, dan memilih persekutuan alkemis, kata Yuan Tianli dalam setelah mengatakan ini, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Lalu, Xiao Yan melihat ekspresi yang sedikit menyakitkan dari orang ini, dan akhirnya mau tidak mau menyela. Kalau begitu, kamu melihatku di sini. Yuan Tianli merasa sangat sedih dan marah saat ini. Persekutuan alkemis setuju untuk membantu sekelompok orang di keluarga mereka meningkatkan kekuatan mereka. Jadi mereka merekrut sekelompok ahli elit dari keluarga mereka. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa alih-alih meningkatkan kekuatan mereka, mereka akan dibawa pulau kecil untuk melakukan pekerjaan kasar seperti itu. Ini masih keberuntungannya. Banyak rekan yang memasuki pulau ini bersamanya pada awalnya telah benar-benar terlempar ke laut dan diumpankan ke monster. Dan Xiao Yan tidak berdaya ketika mendengar pengalaman seperti drama Yuan Tianli. Pada akhirnya, dia hanya tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, lalu apa hubungannya ini dengan apakah saya dari keluarga Murong atau bukan? Atau karena saya mungkin dari keluarga Murong, dan mereka berniat untuk melampiaskan kebencian keluarga mereka pada saya. Xiao Yan juga sakit kepala saat ini. Dia awalnya berpikir dia ingin meminjam nama Murong Changfeng, tetapi dia tidak mengharapkan kerugian seperti itu. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Yuan Tianli buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Lagi pula, masing-masing dari kita sekarang berharap bahwa kita adalah keluarga afiliasi keluarga Murong, bukan keluarga afiliasi alkemis. Persekutuan. Awalnya, kehancuran kota Roh Kudus, kehancuran keluarga Murong.
Bahkan berita jatuhnya Nona Murong Qingcheng, kami semua terkejut ketika mendengar berita itu. Kami tidak pernah berpikir bahwa keluarga Murong akan memiliki pengalaman seperti itu. Yuan Tianli menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata, terutama kematian Nona Murong Qingcheng bahkan lebih sulit dipercaya bagi kami. Jadi, jika Anda berasal dari keluarga Murong, Anda mungkin tahu beberapa cerita orang dalam, tetapi Anda bisa ceritakan padaku tentang itu. Yuan Tianli memandang Xiao Yan, dan mengucapkan kata-kata ini dengan penuh semangat. Dan ketika Yuan Tianli mengucapkan kata-kata ini, Sui Ruoyun di samping juga mengangkat kepalanya saat ini, melihat ke sisi ini dengan sedikit rasa ingin tahu. Murong Qingcheng, saya tidak tahu mengapa ketika dia mendengar nama ini, dia selalu memiliki rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan dan kesedihan yang tak terlukiskan. Dan meskipun Xiao Yan berbicara dengan Yuan Tianli di permukaan, perhatiannya masih tertuju pada Sui Ruoyun. Xiao Yan tidak berpikir bahwa dia akan menarik perhatian Sui Ruoyun secara tidak sengaja. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi melirik Lin Ming dan Lin Feng di kejauhan. Pada saat ini, alis keduanya bersatu erat, dan ada sedikit ketidaksenangan di wajah mereka. Meskipun mereka tidak memiliki cara untuk menghentikan mulut semua orang, mereka pasti tidak ingin ada yang berbicara buruk tentang persekutuan alkemis. Hanya saja, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka berdua tidak pernah melakukan apa-apa, dan ada rasa penindasan yang besar dari mereka. Xiao Yan melirik Yuan Tianli dan berkata, kejatuhan Murong Qingcheng bukanlah kecelakaan, melainkan pemenuhan dan komitmen. Xiao Yan ragu sejenak tapi masih menceritakan beberapa cerita orang dalam. Selama pertempuran kota Roh Kudus, itu tentang kuburan darah, tentang martabat dan prestise negara adidaya, dan banyak hal yang langsung diblokir oleh negara adidaya. Dan Xiao Yan mengatakan beberapa hal hanya setelah berunding. Namun, ketika membicarakan masalah ini, Xiao Yan memperhatikan perubahan Sui Ruoyun. Meskipun Sui Ruoyun tidak berubah terlalu jelas, suasana hatinya tampaknya memiliki lapisan pasang surut, dan matanya tampaknya secara bertahap ditutupi dengan lapisan kabut air, yang agak menawan aula utama pulau. Di istana, Ye Wen duduk di tempat pertama, memeriksa segala macam hal tentang pulau ini. Meskipun dia bukan seorang apoteker, dia masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Dan setelah pengalaman bertahun-tahun, meskipun dia bukan seorang apoteker, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara memurnikan obat. Dari sekian banyak hasil penelitian, dia bisa merasakan ramuan obat apa yang berpengaruh besar pada alchemis guild. Namun, pada saat ini, sesosok muncul di aula. Orang ini secara alami adalah Ye Xiaosheng. Ye Xiaosheng melirik Ye Wen yang lebih tua di atas tempat pertama, dan berkata dengan sedikit hormat, kakek. Ye Wen melirik cucunya dan berkata dengan santai, nah, apakah ada yang salah? Ye Xiaosheng ragu-ragu sejenak, tetapi masih berkata kepada Ye Xiaosheng, saya perhatikan baru-baru ini bahwa pulau ini agak tidak stabil. Sangat mungkin bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Saya harap kakek dapat merencanakan ke depan dan menanganinya dengan benar. Ye Xiaosheng tidak bodoh. Selama kontak dengan Xiao Yan, meskipun Xiao Yan terus mengatakan bahwa dia hanya peduli pada Sui Ruoyun, Ye Xiaosheng tidak akan secara naif berpikir bahwa penampilan Xiao Yan hanyalah kebetulan. Meskipun Ye Xiaosheng berjanji untuk melindungi Sui Ruoyun, sebagai anggota Alchemist Guild, sangat penting untuk melindungi kepentingan Alchemist Guild. Meskipun dia tidak akan mengekspos keberadaan Xiao Yan, mengingatkan Penatua Ye Wen untuk bersiap menghadapi keadaan darurat bukanlah pelanggaran janji sebelumnya. Penatua Ye Wen juga tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Ye Xiaosheng, tetapi ada sentuhan penghinaan dan godaan di balik senyum itu. Kamu sadar bahwa pulau ini tidak stabil. Dengan kekuatanmu saat ini, apa yang bisa kamu rasakan? Kamu harus kembali berlatih dengan patuh. Hanya ketika kamu benar-benar bisa menjadi pria kuat yang menjaga satu sisi, kamu memenuhi syarat untuk mengatakan ini padaku. Nada suara Penatua Ye Wen sedikit tidak sabar. Meskipun itu adalah juniornya sendiri, dia harus lebih menjaganya. Tetapi justru karena inilah Penatua Ye Wen bermaksud untuk memukulnya dengan keras bagaimanapun. Yang disebut jenius ini sangat glamor di mata orang lain. Tetapi di mata orang tua ini, mereka hanyalah sekelompok anak-anak, bermain di rumah. Ye Xiaosheng mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Penatua Ye Wen. Karena kakek seperti ini, harap lebih berhati-hati, kakek. Ye Xiaosheng ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, juga, aku ingin pergi dari sini sebentar, dan aku berharap kakek bisa mewujudkannya.
Kata-kata Ye Xiaosheng juga membangkitkan alarm Ye Wen, dan berkata dengan sedikit perhatian, pergi. Kenapa? Ye Xiaosheng mengerutkan kening dan berkata, aku bosan di pulau ini sepanjang hari. Jangan khawatir, kakek. Aku hanya pergi sebentar untuk mengambil napas. Aku akan kembali dalam 2 atau 3 jam. Ye Xiaosheng mulai berpikir dalam benaknya bahwa 2 atau 3 jam akan cukup untuk mengirim Sui Ruoyun dan Xiao Yan pergi. Dengan cara ini, janjinya akan terpenuhi. Dan Ye Xiaosheng merasa bahwa masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin, jika tidak semakin lama berlarut-larut, semakin buruk baginya. Dan Penatua Ye Wen mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, maka kamu. Namun, sebelum Penatua Ye Wen menyelesaikan kalimatnya, sesosok datang untuk memberitahu dia di gerbang aula utama. Penatua Songsan ada di sini, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk bertemu denganmu. Ketika kalimat ini jatuh, sebelum Ye Wen sempat bereaksi, sesosok orang masuk langsung dari luar, dengan ekspresi cemas. Orang ini secara mengesankan adalah apoteker senior wanita Songsan, salah satu dari sedikit di serikat alkemis. Ketika Penatua Ye Wen melihat sosok ini, dia kemudian berkata kepada Ye Xiaosheng di sebelahnya, saya tahu apa yang Anda katakan, Anda turun dulu. Setelah mendengar instruksi Penatua Ye Wen, Ye Xiaosheng menunjukkan sedikit kegembiraan, dan setelah sedikit memberi hormat, dia langsung mundur dari aula. Pada saat ini, Ye Xiaosheng kebetulan melewati Penatua Songsan yang sedang berjalan ke aula. Ketika Ye Xiaosheng melihat Elder Songsan, ada sedikit kejutan di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Elder Songsan, yang agak terkenal di Alchemist Guild. Bahkan, ada desas-desus bahwa Songsan yang lebih tua telah sedih untuk Sui Ruoyun lebih dari sekali, yang membuat Ye Xiaosheng sedikit lebih penasaran. Seolah tetua Songsan tidak melihat Ye Xiaosheng, dia langsung mendatangi tetua Ye Wen di aula dengan sedikit kecemasan. Penatua Ye Wen melirik wanita itu, dan sikapnya menjadi sedikit lebih lembut, lagi pula, di Alchemist Guild, status wanita ini tidak rendah. Elder Song, ada apa denganmu? Kenapa kamu terburu-buru? Penatua Songsan mendatangi Penatua Ye Wen dan berkata dengan sedikit cemas, benar, hari ini saya hanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Penatua Songsan baru saja membuka mulutnya, ada 3 suara keras yang datang langsung dari luar aula, dan seluruh tanah bergetar pada saat ini. Dan pada saat ini, cangkir teh di atas meja di depan Penatua Ye Wen bahkan meledak terbuka, percikan pada kopi riting di samping. Pada saat ini, ketika Penatua Ye Wen melihat pemandangan ini, wajahnya pucat pasi, dan dia menghilang ke aula dengan satu gerakan, lalu muncul di langit di atas aula. Sebagai orang utama yang bertanggung jawab atas seluruh pulau, dia harus keluar untuk mengambil alih situasi keseluruhan sesegera mungkin jika terjadi kecelakaan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memperhatikan apa yang ingin dikatakan Songsan yang datang ke sini dengan tergesa-gesa. Penatua Songsan juga mencibir di sudut mulutnya ketika Penatua Ye Wen pergi, dan rencananya dimulai. Namun, senyum di wajahnya menghilang dalam sekejap, dan kemudian dia langsung mengejar Penatua Ye Wen lagi. Pada saat ini, Ye Xiaosheng di aula juga pulih dari guncangan, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Pulau ini selalu stabil, dan ini adalah pertama kalinya saya menghadapi situasi seperti itu. Saat ini, dia langsung berlari keluar aula untuk memeriksa apa yang terjadi. Pada saat ini, Penatua Ye Wen, yang berada di atas aula utama, juga menjelajahi pulau dengan kekuatan jiwanya, dan segera situasi seluruh pulau berada di bawah kendalinya. Di timur, barat, dan selatan pulau, sebuah istana dihancurkan di masing-masing dari 3 arah. 3 gumpalan asap hitam tebal membubung langsung dari istana dan melayang menuju seluruh pulau. Di pulau saat ini, seorang pria kuat juga terbang menuju istana, mencoba menjelajahi apa yang terjadi di 3 istana. Mungkinkah seseorang gagal memurnikan ramuan itu lagi, dan tungku itu meledak? Penatua Ye Wen berkata dengan sedikit keraguan. Di sisi lain, Penatua Songsan hanya berdiri di samping Penatua Ye Wen dan tetap diam, justru karena dia bukan seorang apoteker. Penatua Ye Wen sedikit tidak berdaya dalam situasi ini. Dilihat dari situasi yang dipenuhi asap hitam, agak mirip dengan situasi penggorengan. Namun, hampir tanpa urutan tertentu, fakta bahwa penggorengan terjadi di satu tempat di masing-masing dari 3 arah masih mengejutkan tetua Ye Wen. Sebagai pusat penelitian dari Serikat Alkemis, itu adalah kejadian umum untuk ledakan tungku dan kegagalan untuk memperbaiki pil obat.
Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kali ini, Penatua Ye Wen benar-benar merasakan kepanikan yang tidak dapat dijelaskan. Hal-hal bergerak ke arah yang melampaui harapannya. Pada saat ini, di sekitar 3 istana tempat ledakan terjadi, sudah ada orang-orang kuat dari persekutuan alkemis berkumpul di sini. Melihat asap tebal saat ini, para alkemis tingkat tinggi ini juga memiliki kejutan. Bahkan orang-orang di level mereka merasa bahwa pemurnian pil obat gagal dan terjadi kecelakaan dalam ledakan tersebut. Ini pasti istana tempat Mo Yu berada. Orang itu selalu suka mengotak-atik pil obat aneh. Sepertinya kali ini ada masalah, dan ada gerakan besar. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi ke Mo Yu. Petik 2. Itu tidak benar. Ketika hal seperti itu terjadi, bahkan jika Mo Yu gagal memperbaikinya, dia seharusnya segera keluar untuk mengklarifikasi. Mengapa tidak ada gerakan setelah sekian lama? Ya, jika kamu gagal, selama orang baik-baik saja. Tidak, asap hitam ini tidak seperti asap hitam biasa. Selain itu, penggorengan biasa tidak akan pernah menyebabkan keributan besar. Pada saat ini, sesosok muncul tepat di atas istana. Orang ini tentu saja adalah Chen yang kedua di pulau ini setelah Elder Ye Wen. Sebagai apoteker top, dia tidak hanya memiliki pencapaian yang sangat luar biasa dalam pemurnian dan penelitian eliksir, tetapi, Chen yang jelas merupakan penolong utama Ye Wen. Kemarilah beberapa orang, masuk dan periksa. Selain itu, selidiki situasi 2 istana lainnya dan laporkan kepadaku. Chen yang menunjukkan keberaniannya sebagai komandan kedua saat ini, dengan sedikit tekad dalam nadanya. Di bawah perintah Chen Yang, kepanikan asli secara bertahap ditekan. Tempat ini milik wilayah alkemis Guild. Bahkan jika ada kecelakaan, mereka dapat merespons dengan cepat. Asap hitam itu melayang dengan cepat menyebar ke sekeliling. Pada saat ini, pemandangan yang menakjubkan berangsur-angsur terjadi. Di pulau itu, daun yang semula berwarna hijau dan menetes menjadi cepat kering saat terkena asap hitam, dan saat bunga bersentuhan dengan asap hitam, kelopaknya berangsur-angsur berubah menjadi hitam dan langsung rontok tertiup angin. Yang terpenting adalah selama proses kepulan asap hitam ini, orang-orang mulai pingsan di pulau ini. Sesosok jatuh ke tanah satu demi satu, hidup dan mati aku tidak tahu. Ketika Chen yang merasakan pemandangan ini, wajahnya juga terlihat ngeri, dan dia buru-buru berkata, evakuasi semua orang di sekitar 3 istana dengan segera, karena semua pusat kekuatan mengambil tindakan dan memberikan ketiga istana ini kepadaku. Pesona diblokir, dan asap hitam ini sama sekali tidak boleh keluar. Insiden itu terjadi tiba-tiba, dan Chen yang tidak punya waktu untuk mempelajari apa sebenarnya asap hitam ini. Saat ini, salah satu hal yang paling ingin dia lakukan adalah memblokir semua asap hitam sesegera mungkin, sehingga dia bisa berusaha untuk relaksasi waktu. Jika asap hitam dibiarkan mengamuk, semua bahan obat yang ditanam di pulau ini mungkin akan hancur. Saat ini, Chen yang sedang tenggelam ke dalam air, dan di bawah komando Chen Yang, banyak orang kuat juga mengambil tindakan satu demi satu, asap hitam yang keluar darinya secara bertahap ditekan. Chen yang menghela nafas lega melihat pemandangan ini, selama dia menekannya, itu akan baik-baik saja. Adapun mengapa hal seperti itu terjadi, mereka perlahan bisa menyelidiki, dan meminimalkan hilangnya pulau itulah yang sedang mereka lakukan. Setelah melakukan ini, Chen yang juga menghela nafas lega, dan buru-buru bertanya, bagaimana dengan 2 istana lainnya? Tetua Chen Yang, ada yang tidak beres. Tetua Ye Wen memimpin orang-orang untuk memblokir asap hitam dari sebuah pulau. Tetapi orang-orang di istana ketiga berencana untuk meniup asap hitam itu karena mereka tidak mengetahui keseriusan masalah ini. Jadi, tidak mengambil tindakan untuk memblokade. Dan sekarang asap hitam telah melayang ke seluruh pulau. Pengunjung memandang Elder Chen Yang, tubuhnya terus bergetar, karena takut menyinggung pria besar di depannya. Setelah Penatua Chen Yang mendengar kata-kata ini, dia juga melihat ke arah 2 istana lainnya. Di salah satu istana, sudah ada beberapa orang yang mengapung di atasnya, dan semua orang bekerja sama untuk memblokir asap hitam yang keluar dari penghalang. Namun, karena sebuah istana, terlepas dari perintah Penatua Chen Yang, banyak orang kuat mulai bekerja sama untuk membuat penghalang. Namun karena ada yang salah mengira bahwa asap hitam itu hanya keluar dari tungku penggorengan dan tidak akan menimbulkan banyak kerugian, maka asap hitam itu langsung ditiupkan ke seluruh pulau. Dan dalam waktu singkat asap hitam itu sudah menyebar. Aliran asap hitam ini sudah keluar, tapi sepertinya tidak ada niat sama sekali, dan telah melayang ke seluruh pulau.
Begitu tanaman di pulau ini bersentuhan dengan asap hitam ini, mereka akan cepat mengering. Dan tanaman di tanah faktanya, orang-orang yang sedikit lebih kuat itu sedikit lebih baik, mengandalkan kekuatan mereka yang kuat untuk menahan asap hitam. Namun, budak yang ditangkap oleh persekutuan alkemis, dan bahkan para pengawas, jatuh ke tanah satu persatu, seolah-olah mereka telah kehilangan vitalitas mereka. Ketika Penatua Chen yang menyaksikan adegan ini, gelombang keputusasaan dan ketakutan berangsur-angsur muncul. Dalam waktu singkat, lebih dari 70% bahan obat di seluruh pulau dihancurkan. Yang paling penting adalah beberapa budak yang ditangkap oleh alkemis Guild juga tampaknya telah kehilangan nyawa mereka saat ini. Ketakutan, kemarahan, dan keterkejutan memenuhi hati Chen yang lebih tua ini. Dengan gerakan tubuhnya, tetua Chen yang muncul di pulau lain tanpa ragu. Pada saat ini, Penatua Yewen juga tampaknya telah berusia puluhan tahun dalam waktu singkat, dan tubuhnya bergetar saat ini. Hampir 100 tahun kerja keras, hancur dalam satu gerakan. Hasil ini tidak dapat diterima olehnya, ini bukan pukulan sederhana. Penatua Yewen, buka penghalang dan aktifkan pulau cadangan. Sumber asap hitam ini tidak diketahui, dan yang bisa kita lakukan hanyalah menebusnya sebanyak mungkin. Pada saat ini, lebih dari separuh pembangkit tenaga listrik telah berkumpul di depan Penatua He Yewen dengan ekspresi serius. Sebagai sebuah pulau yang digunakan oleh guild alkemis untuk mengembangkan pil obat, berbagai kecelakaan memang akan terjadi. Namun, kecelakaan kali ini memang melebihi ekspektasi semua orang. Terutama bahan obat yang layu. Dalam waktu singkat, banyak bahan obat di pulau itu hancur dalam satu gerakan. Bahkan persekutuan alkemis tidak mampu menanggung kerugian seperti itu. Selain itu, budak yang ditangkap di pulau itu juga pingsan langsung di tanah saat ini, dan hidup dan mati mereka tidak diketahui. Asap hitam terus menyebar, dan korban terus bertambah. Pada saat ini, lapisan keringat sudah muncul di dahi Jurumudi. Akhirnya, setelah mengambil napas dalam-dalam, Penatua Yewen juga mengeluarkan perintah pada saat ini. Chen Yang, Anda memimpin orang-orang kuat dari persekutuan alkemis untuk mundur dari pulau ini. Pertama-tama singkirkan peneliti yang paling penting, adapun bahan obatnya di pulau, ambil sebanyak mungkin. Elder Song, coba cari tahu apa komposisi dan sumber kepulan asap hitam ini, dan periksa kondisi orang-orang itu. Apakah mereka mati atau koma, beri saya hasilnya. Saat dia mengatakan ini, mata Penatua Yewen menjadi lebih bermartabat. Jika orang-orang ini mati, meskipun serikat alkemis akan menderita kerugian besar, itu lebih baik daripada ancaman menjadi serikat apoteker. Kalau hanya koma, agak merepotkan, lagi pula tidak ada yang tahu kapan orang-orang ini akan bangun. Setelah Penatua Songsan mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan memeriksanya." Namun, sinar cahaya yang tak terlihat melintas di mata Penatua Songsan. Chen yang di samping juga mulai bersiap untuk mundur setelah menerima perintah Penatua Yewen. Pulau ini pada dasarnya telah dihapus, dan itu adalah pilihan yang paling masuk akal untuk mundur ke pulau cadangan saat ini. Setelah kedua orang itu pergi, Tetua Yewen mengeluarkan beberapa perintah, dan para tetua pergi untuk menangani mereka satu persatu. Setelah semua orang pergi, mata Penatua Yewen juga tertuju pada penghalang yang menyelimuti seluruh pulau, dengan sedikit kehati-hatian di wajahnya. Sambil melindungi pulau agar tidak mudah diketahui oleh lapisan pesona ini, itu juga menghalangi penyebaran asap hitam. Tanpa lapisan pesona ini, asap hitam akan menyelimuti pulau itu. Di masa depan, mungkin kerugian mereka tidak akan berkurang, sangat berat. Penatua Yewen juga sedikit ragu, dan segera mengambil keputusan, dan mengeluarkan liontin giok dari tangannya. Setelah beberapa saat, pesona yang semula menyelimuti pulau itu berangsur-angsur jatuh pada saat ini. Pada saat ini, di pulau-pulau kecil di sekitar pulau tengah ini, pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi yang menjaga setiap pulau kecil melihat asap hitam di atas pulau itu, dan menjadi sedikit lebih penasaran. Tetapi menonton setelah asap hitam yang menakutkan, wajah semua orang menjadi sangat jelek. Jelas bahwa bencana abnormal telah menimpa pulau ini. Pada saat ini, siluet juga terbang menuju pulau untuk membantu dukungan Penatua Yewen. Pada saat ini, Xiao Yan yang berada di pulau secara alami juga memperhatikan asap hitam yang menyebar. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan pemandangan yang dibawa oleh asap hitam, di mana Xiao Yan berada. Setelah ramuan obat terkontaminasi dengan asap hitam ini, mereka akan segera layu, dan tidak akan ada tanda-tanda kehidupan. Saat melihat pemandangan ini,
Bahkan kelopak mata Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. Asap hitam semacam ini benar-benar terlalu aneh dan misterius. Pada saat ini, saudara Lin Ming dan Lin Feng, yang tidak jauh dari Xiao Yan, juga memiliki sedikit rasa takut saat melihat pemandangan ini. Saudaraku, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi tiba-tiba? Ketika Lin Feng melihat pemandangan ini ada sedikit ketakutan. Sudah lama sejak mereka datang ke pulau ini, tapi ini aneh bahkan mereka melihat untuk pertama kalinya. Dan Lin Ming melirik ke sana, menelan seteguk air liur dan berkata, bagaimana saya tahu? Pergi, pergi, cepat keluar dari sini. Lin Ming tidak peduli tentang apapun saat ini, dia menarik Lin Feng dan terbang ke kejauhan. Pada saat ini, seluruh pulau sudah dalam kekacauan. Ketika seseorang jatuh ke tanah, orang-orang yang masih terjaga berlari ke arah asap hitam asli. Bagi mereka, perlindungan Anda adalah hal yang paling penting. Kemampuan kedua orang ini untuk melarikan diri cukup bagus, dan mereka menghilang di depan Xiao Yan hampir dalam sekejap mata. Ayo pergi. Sekarang, jika kamu tidak melarikan diri, aku khawatir tidak akan ada kesempatan. Ketika Yuan Tianli melihat pemandangan ini, dia tidak tahu mengapa. Dia langsung menarik Xiao Yan, dan kemudian berlari ke arah jarak. Hanya saja sebelum Yuan Tianli berlari sangat jauh, kepulan asap hitam memenuhi udara, dan dia langsung jatuh ke tanah, tidak bisa bangun lagi. Dan ketika Xiao Yan menyaksikan adegan ini, alisnya juga terjalin erat, dan dia hampir mengalihkan pandangannya ke Sui Ruoyun di samping tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Sui Ruoyun, yang masih berdiri tidak jauh dari Xiao Yan, masih berdiri di sana, tetapi ekspresinya tidak sebingung yang dibayangkan Xiao Yan, tetapi dia melihat semua yang ada di matanya. Asap hitam dengan cepat memenuhi udara, dan segera datang ke posisi Sui Ruoyun. Sui Ruoyun hanya merasa kepalanya sedikit pusing, dan kemudian dia merasa tubuhnya sedikit di luar kendali dan langsung jatuh ke tanah. Dan ketika Xiao Yan melihat pemandangan ini, ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Dia pindah ke sisi Sui Ruoyun, dan Sui Ruoyun langsung jatuh ke pelukan Xiao Yan. Xiao Yan memandang Sui Ruoyun yang berbaring di pelukannya, dan ada sedikit kecemasan di wajahnya, segera pergi untuk memeriksa kondisi fisik Sui Ruoyun. Namun, saat berikutnya, pikiran Xiao Yan kosong, dan Sui Ruoyun, yang berbaring di lengannya saat ini, tidak memiliki tanda-tanda aktivitas kehidupan, seperti mayat. Namun, tubuhnya masih hangat, dan seluruh orang itu sepertinya dalam keadaan mati suri. Adegan ini segera membuat Xiao Yan lebih bingung. Xiao Yan tidak bisa tidak memeriksa orang lain di sekitarnya. Semua orang yang bersentuhan dengan kepulan asap hitam ini pada dasarnya terlihat seperti ini. Tentu saja, asap hitam semacam ini jelas tidak maha kuasa. Selama kekuatannya mencapai tingkat Raja Peri, itu dapat dengan mudah dihindari. Tetapi kecuali beberapa orang di tingkat peri, sisanya pada dasarnya koma. Di laut yang luas, ada lebih dari selusin kapal besar yang ditambatkan. Pada saat ini, perahu-perahu ini sudah penuh dengan orang, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pulau di kejauhan. Sudah ada asap hitam tebal yang menutupi pulau ini, dan semua tanaman mereka semua langsung layu. Karena ini kecelakaan, pulau ini telah hancur total dalam waktu singkat. Pada saat ini, perahu besar di hatiku telah mengumpulkan banyak aura kuat. Perahu ini adalah perahu besar tempat Penatua Yewen dan sekelompok pemimpin asosiasi alkemis berada. Persekutuan alkemis juga memiliki pulau cadangan di wilayah laut ini, tetapi tidak terhubung ke susunan teleportasi. Oleh karena itu, saat ini, ia harus mengangkut semua orang dengan perahu. Meskipun kecelakaan ini terjadi sangat tiba-tiba, banyak orang masih mengungsi dari pulau ini. Tentu saja, orang yang paling banyak dievakuasi adalah peneliti dari Alchemist Guild. Orang-orang ini sendiri memiliki kekuatan yang kuat dan dapat menahan serbuan asap hitam. Selain itu, pil obat yang mereka perbaiki sendiri juga memiliki efek penolakan. Selain itu, ada orang-orang dari persekutuan alkemis yang tinggal di belakang untuk menjaga ketertiban seluruh pulau, dan ada juga 5 kapal besar tempat orang-orang yang ditangkap oleh alkemis datang ke sini. Kecelakaan ini sangat mendadak, namun sejumlah besar orang masih terbawa dengan mulus, dan saat ini mereka sudah berdiri di antara kapal-kapal besar tersebut. Beberapa dari orang-orang ini merasa sangat beruntung dan segera dievakuasi setelah kecelakaan itu. Pada saat ini, Penatua Yewen, yang sedang berdiri di haluan kapal, melihat ke pulau di kejauhan, dan berkata kepada Song San di sebelahnya, bagaimana hasil penyelidikanmu? Song San ragu-ragu sejenak,
dan kemudian berkata dengan sedikit kesungguhan, menurut penyelidikan saya, semua tanaman dan bahan obat di pulau ini telah layu. Tetapi untungnya, beruntung Penatua Yewen menemukannya tepat waktu dan mentransfer sejumlah bahan obat tidak akan sepenuhnya hancur. Penatua Yewen tampak patah hati setelah mendengar laporan Song San. Itu adalah upaya sungguh-sungguh dari asosiasi alkemis mereka. Akan sangat menyedihkan bagi semua orang untuk menghilang seperti ini. Mengambil napas dalam-dalam, Penatua Yewen menekan rasa sakit di hatinya dan berkata kepada Chen Yang, bagaimana dengan situasi pemindahan? Setelah mendengar pertanyaan Penatua Yewen, Chen Yang mengangguk dan berkata, 90% peneliti kami telah berhasil dipindahkan. Selain itu, barang-barang penelitian juga telah diawetkan, dan hanya sedikit yang dihancurkan. Adapun budak yang kami tangkap, 60% dari mereka tinggal di pulau itu, dan 40% sisanya lolos karena keberuntungan. Setelah mendengar laporan Chen Yang, Tetua Yewen juga menghela nafas lega, lalu berkata kepada Tetua Song San, apakah Anda yakin? Apakah mereka yang jatuh ke tanah mati? Song San mengangguk dan berkata kepada Penatua Yewen yang berada di sampingnya, menurut penyelidikan saya, 90% orang telah kehilangan tanda-tanda vital mereka dan dipastikan mati. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa ada beberapa yang selamat peluang. Setelah Penatua Yewen mendengar kalimat ini, matanya sedikit ragu-ragu, dan kemudian dia berkata, kalau begitu, Song San, kamu bawa seseorang ke pulau cadangan, Chen Yang, kamu dan aku tinggal. Ketika kata-kata ini jatuh, alis Song San dan Chen Yang terjalin erat. Penatua Yewen, sebagai panglima tertinggi Anda harus bersama kami. Tanpa perintah Anda, penghalang baru di pulau itu tidak dapat dibuka. Chen Yang mengucapkan kata-kata ini dengan sedikit harga diri. Ya, Penatua Yewen bukan seorang apoteker, serahkan padaku untuk memeriksa penyebab kecelakaan itu. Song San memandang Penatua Yewen dan langsung mengambil inisiatif untuk melakukan tugas yang ditinggalkan. Kata-kata Penatua Song San dibenarkan. Chen Yang juga berkata kepada Penatua Yewen sambil menonton adegan ini, selain itu, jika hal sebesar itu terjadi, markas besar Persatuan Alkemis pasti akan menyalahkannya, dan para tetua perlu menjelaskan. Petik 2. Para tetua lainnya juga setuju pada saat ini, dan Yewen akhirnya tenang, dan kemudian berkata kepada Song San, jika itu masalahnya, maka terserah Anda untuk menyelidiki. Apakah penyebab kecelakaan itu diketahui atau tidak? 1 jam kemudian, seluruh pulau itu tenggelam. Penatua Yewen juga secara bertahap menenggelamkan hatinya. Serikat alkemis pasti akan menyelidiki masalah ini di sini. Hanya dengan menghancurkan tempat ini kita dapat menghindari pengejaran dari alkemis Guild. Dan Song San mengangguk, dan berkata kepada Penatua Yewen, dalam hal ini, izinkan saya memimpin beberapa kaisar abadi untuk tinggal dan menyelidiki. Pada saat ini, Song San terbang langsung dari kapal ini, dan kemudian beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang abadi juga terbang langsung dan mendarat di sebelah Penatua Song San. Penatua Yewen memandang pulau yang hancur di kejauhan dengan sedikit kesengsaraan, lalu melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Meskipun pulau ini telah dihancurkan, selama orang masih ada, mereka pasti bisa bangkit. Dengan tetua Song San tinggal, mungkin beberapa jejak dari apa yang terjadi kali ini dapat ditemukan. Dan ketika kata-kata Penatua Yewen jatuh, semua kapal raksasa langsung menuju ke kedalaman laut. Ombak berjatuhan menghantam kapal raksasa, dan pada saat ini ada monster yang diam-diam mengikuti di belakang di dasar laut. Melihat sekelompok orang pergi, Penatua Song San menarik sehelai rambut dari dahinya ke belakang telinganya. Dan ada sedikit senyuman di sudut mulutnya setidaknya sejauh ini, semuanya berjalan lancar. Penatua Song San tersenyum sedikit, dan kemudian berkata kepada kaisar abadi di sekitarnya, mereka hampir pergi, dan orang-orang dari pulau itu hampir tiba, mulailah bersiap. Setelah mendengar kata-kata Penatua Song San, penguasa abadi di sekitarnya juga mengangguk, dan dengan gelombang cincin di 4 tangan, selusin kapal besar muncul di sekitar pulau lagi. Meskipun kapal-kapal ini tidak menyempurnakan kapal-kapal raksasa yang dibuat dengan hati-hati oleh persekutuan apoteker, mereka masih cukup banyak untuk menampung orang-orang yang tersisa di pulau itu. Dan ketika Song San menyelesaikan semua ini, dia juga mengarahkan pandangannya ke pulau di kejauhan. Pada saat ini, di pulau tempat asap hitam mengepul, sosok yang jatuh ke tanah juga berdiri saat ini. 1, 2, 3. Dalam waktu singkat, mereka yang telah diidentifikasi mati juga berdiri pada saat ini.
Dan ketika Penatua Songsan melihat pemandangan ini, dia juga berkata sambil tersenyum, hal berikutnya yang tersisa untukmu, kamu harus membiarkan semua orang naik ke kapal dan pergi dari sini dalam waktu setengah jam. Penatua Songsan terbang langsung menuju bagian dalam pulau saat dia mengucapkan kata-kata ini. Asap hitam ini sebenarnya adalah sejenis racun yang dia sempurnakan secara tidak sengaja, yang dapat membuat orang di bawah level Raja Abadi dalam keadaan mati suri selama 1 jam. Ini adalah kunci dari keseluruhan rencana. Di lautan luas, lebih dari selusin kapal raksasa sedang melaju di laut. Ada 6 atau 7 orang duduk di roda raksasa pusat. Di antara mereka, yang pertama adalah Penatua Yewen, dan di sebelah kiri Penatua Yewen adalah Penatua Chen Yang, dan sisanya tersebar di seluruh pulau. Pembangkit tenaga listrik tertinggi abadi. Ada seseorang yang berdiri di belakang tetua Yewen, dan itu adalah Ye Xiaosheng. Penatua Yewen, semua penatua, barusan, orang-orang yang tidak sadar yang kami bawa keluar dari pulau itu benar-benar bangun lagi. Awalnya, mereka tidak memiliki tanda-tanda vital, jadi saya membawa mereka bersama saya untuk menyelidiki beberapa penyebab kematian. Beberapa orang, tetapi mereka semua telah bangun. Ye Xiaosheng memandang Penatua Yewen dan berkata dengan hormat. Penatua Yewen, yang berada di atas yang pertama, masih memiliki wajah yang agak jelek di wajah lamanya ketika dia mendengar kata-kata ini. Ye Xiaosheng sudah memberitahunya tentang situasi ini beberapa waktu lalu, dan setelah ragu-ragu, dia dengan cepat mengadakan pertemuan para tetua. Jadi, orang-orang yang kita tangkap di pulau itu tidak mati. Seorang penatua tidak dapat membantu tetapi berkata, namun, Penatua Songsan telah memastikan bahwa lebih dari 90% dari orang-orang itu telah pergi. Ya, saya juga telah menyelidiki. Meskipun tidak banyak orang, mereka tidak memiliki tanda-tanda vital. Setelah mendengar kata-kata Ye Xiaosheng, Chen yang menegaskan hal ini lagi. Ye Xiaosheng ragu-ragu sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke Penatua Yewen, yang mengangguk dan berkata, lanjutkan. Jika sebelumnya, Yewen tidak akan pernah membiarkan Ye Xiaosheng berbicara di depan para tetua, tetapi jika Ye Xiaosheng tidak menemukan ini, mungkin beberapa dari mereka tertipu. Ye Xiaosheng melirik para tetua, dan kemudian berkata, memang, penilaian Penatua Songsan dan Penatua Chen yang tidak salah. Ketika asap hitam menyerbu, orang-orang ini memang tidak memiliki karakteristik kehidupan, seolah-olah mereka sudah mati. Namun, ini adalah hanya ilusi. Setelah 1 jam orang-orang ini akan melanjutkan aktivitas hidup mereka. Kali ini kecelakaan terjadi begitu tiba-tiba, dan orang-orang yang koma semuanya adalah budak yang kami tangkap. Jadi, kurasa, operasi kali ini sebenarnya direncanakan oleh seseorang, dan tujuannya adalah untuk membawa pergi semua budak. Saat dia mengatakan ini, sesosok juga muncul di benak Ye Xiaosheng, dan orang itu tentu saja adalah Xiao Yan. Xiao Yan menyelinap ke pulau ini. Ye Xiaosheng sudah menyadari bahwa tujuan Xiao Yan tidak sederhana. Tetapi untuk mengeluarkan Sui Ruoyun, Ye Xiaosheng setuju untuk bekerja sama dengan Xiao Yan, tetapi Ye Xiaosheng tidak pernah memikirkan Xiao Yan memainkan tangan seperti itu. Tentu saja, sejauh ini hanya tebakannya. Meskipun kita tidak tahu cara apa yang mereka gunakan, tetapi jika asumsi ini benar, kemudian semua budak yang tersisa di seluruh pulau telah dipindahkan sekarang. Ye Xiaosheng menelan, dan kemudian berkata, begitu orang-orang ini kembali ke daratan, maka kita akan berada dalam masalah besar. Ketika orang-orang ini kembali ke daratan, rahasia persekutuan alkemis tidak lagi disimpan. Pada saat itu, persekutuan alkemis pasti akan musnah. Elder Songsan sudah pergi. Jika benar seperti yang Anda katakan, Elder Songsan pasti akan mengambil tindakan tertentu. Chen yang juga mengerutkan kening, dan kemudian berkata dengan sedikit harapan. Di pulau itu, hanya ada sekelompok orang di tingkat negeri dongeng, tetapi Penatua Songsan adalah orang yang kuat di tingkat yang abadi, jadi hanya perlu menenggelamkan seluruh pulau, dan kemudian semua orang akan ditelan, monster. Ketika Ye Xiaosheng mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya adalah perencana masalah ini dan saya tidak memiliki kepastian mutlak, saya tidak akan melakukannya. Oleh karena itu, saya pikir selama seluruh kejadian, saya akan tidak melakukannya. Penatua Songsan, yang memainkan peran kunci, juga salah satu dari orang-orang mereka. Saat Ye Xiaosheng mengatakan ini, semua tetua tidak bisa duduk diam.
Jika orang yang mereka kirim untuk menangani pemakaman benar-benar mengkhianati persekutuan alkemis, maka kali ini, itu mungkin benar-benar menjadi bencana bagi persekutuan alkemis. Ketika Penatua Ye Wenwen dan Chen yang mendengar kata-kata ini, mereka secara bertahap menyadari bahwa Song San memang terlalu aktif dalam insiden ini, yang sama sekali berbeda dari situasi sebelumnya. Penatua Ye Wen, saya bersedia untuk pergi dan memeriksa situasinya. Jika Penatua Song San benar-benar berkhianat, saya bersedia membunuhnya untuk membalas dendam. Pada saat ini, seorang Xian Zizun bernama Gutong berkata, aku bersedia pergi dengan Penatua Gu. Pembangkit tenaga listrik tingkat abadi lainnya berkata. Pada saat ini, Penatua Ye Wen juga menghela nafas lega ketika dia menonton adegan ini, dan kemudian berkata, saya menerima keinginan Anda berdua. Tapi kali ini, saya akan pergi sendiri. Saya cukup sendirian. Anda lanjutkan, ayo pergi ke pulau baru. Chen Yang, saat aku tidak ada, kamu akan bertanggung jawab. Ketika Chen Yang melihat adegan ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan pergi denganmu. Serahkan saja masalah ini kepada mereka. Ayo pergi dan kembali dengan cepat. Jika Song San benar-benar berkhianat, maka pihak lain juga harus memilikinya. Bala bantuan. Penatua, biarkan Penatua Chen yang pergi bersamamu. Ye Xiaosheng tidak bisa tidak membujuknya. Xiao Yan juga ada di pulau itu. Meskipun Xiao Yan mengatakan bahwa satu-satunya orang yang dia pedulikan adalah Sui Ruoyun, tetapi jika Sui Ruoyun benar-benar murong King Cheng, maka ini bukan hanya masalah satu orang. Meskipun dia tahu bahwa kakeknya tidak buruk, Ye Xiaosheng masih sedikit khawatir, jika dia pergi dengan Elder Chen Yang, bahkan jika dia tidak bisa menang melawan Xiao Yan, setidaknya dia bisa mundur tanpa cedera. Pada saat ini, Penatua Ye Wen mengangguk dan berkata, jika demikian, tidak apa-apa. Setelah Penatua Ye Wen selesai berbicara, dia bertukar pandang dengan Chen Yang, dan dua pembangkit tenaga abadi dan tertinggi juga pergi saat ini. Setelah Penatua Ye Wen dan Penatua Chen Yang pergi, Ye Xiaosheng melirik para tetua di sekitarnya, lalu pergi dari sini dan berjalan ke geladak. Langit biru, angin laut yang lembut bertiup di pipinya membuatnya sangat nyaman, tetapi pada saat ini dia sangat berat. Melihat perahu-perahu besar di sekitarnya, Ye Xiaosheng selalu merasa bahwa dia sepertinya telah melewatkan sesuatu. Jika pihak lain benar-benar memiliki rencana terencana, maka dia tidak boleh mengabaikannya. Persatuan alkemis dapat membunuh orang dalam waktu singkat. Mentransfer pergi. Apa yang harus dilakukan orang-orang ini? Jika itu dia, apa yang akan dia lakukan? Di pulau terpencil, kapal-kapal besar berangkat dari pulau dan menuju daratan. Tidak ada kecelakaan, orang-orang ini harus dapat kembali ke daratan setelah 2 jam. Selama mereka mencapai daratan, bahkan persekutuan alkemis sama sekali tidak akan memiliki cara untuk menangkap mereka lagi. Saat ini, masih ada 2 orang yang berdiri di pantai pulau terpencil ini, diam-diam memperhatikan kapal besar di depannya yang melaju ke kejauhan. Sui Ruoyun berdiri di pulau terpencil, melihat kapal yang telah menghilang dari pandangan, hatinya yang menggantung akhirnya jatuh. Seluruh rencana belum berakhir, tetapi untuk saat ini, semuanya berada di bawah kendalinya. Adapun bagian lain dari orang-orang, jika tidak ada yang salah dengan rencana mereka, mereka harus dapat menyelesaikannya dengan lancar. Satu-satunya hal yang keluar dari rencanaku adalah pria yang berdiri tidak jauh dariku. Pria ini mengenakan jubah hitam, dan wajahnya yang tampan terlihat jelas. Dia jelas seorang kultivator, tetapi tidak ada jejak semangat juang di tubuhnya. Dan Sui Ruoyun ingat bahwa ketika dia bangun belum lama ini, meringkuk di pelukan orang ini, ada semburat merah di wajahnya. Tentu saja, Sui Ruoyun juga memiliki keraguan di hatinya, mengapa pria di depannya yang mengaku sebagai Murong Changfeng tidak pingsan dalam kepulan asap hitam ini. Jika tidak memiliki sarana khusus, ia memiliki kekuatan di luar negeri dongeng. Jika itu yang pertama, ketika hal seperti ini terjadi, reaksi pertama siapapun adalah pergi dengan armada guil alchemis. Dengan begitu, mereka mungkin masih menjadi budak guil alchemis, tapi setidaknya mereka memiliki harapan untuk bertahan hidup. Jika yang terakhir, maka ini adalah kehadiran Murong Changfeng di sini. Bukan kebetulan, lalu mengapa demikian? Sui Ruoyun melirik Xiao Yan secara diam-diam, tetapi pada saat ini mata Xiao Yan jatuh ke kejauhan, dan tidak menatapnya sejenak. Ketika Sui Ruoyun menonton adegan ini, kegugupan asli berangsur-angsur menghilang. Dia melirik Xiao Yan dan berkata dengan ragu-ragu, namamu Murong Changfeng. Ketika aku baru saja tidak sadarkan diri, terima kasih telah merawatku.
Hanya saja Sui Ruoyun samar-samar merasa sedikit aneh ketika dia mengucapkan kalimat ini. Ada begitu banyak orang, tetapi mengapa Xiao Yan hanya mengurus dirinya sendiri? Apa karena kamu cantik? Sui Ruoyun tidak berpikir begitu. Dia tidak memiliki wajah yang cantik, dan dia tidak memiliki sosok seksi dari wanita berpakaian terbuka yang bersama mereka. Dia biasa saja, melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Tetapi dengan pendidikan keluarga yang baik, dia tetap mengucapkan terima kasih ini. Bukan untuk asal-asalan, tetapi karena ketulusan. Meskipun ada orang misterius di depannya, Sui Ruoyun tetap melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Xiao Yan melirik Sui Ruoyun, dan dengan sedikit ketidakberdayaan, dia secara bertahap berkata, kamu harus pergi bersama mereka, bukan hal yang baik bagimu untuk tinggal. Melihat Sui Ruoyun di depannya, Xiao Yan mau tidak mau tumpang tindih dengan sosok ini di benaknya. Namun, dia jelas tahu bahwa orang di depannya adalah Murong Qingcheng, tapi dia masih merasa ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Sui Ruoyun adalah Sui Ruoyun, dan Murong Qingcheng adalah Murong Qingcheng. Meskipun kata-kata dan perbuatan, serta hati yang murni sangat mirip, namun tetap tidak bisa sepenuhnya tumpang tindih. Tapi Sui Ruoyun sedikit terkejut, dan berkata kepada Xiao Yan, apa yang kamu bicarakan? Xiao Yan melirik Sui Ruoyun dan duduk langsung tidak jauh dari Sui Ruoyun. Sebuah lapisan kekuatan jiwa yang luas terpancar langsung dari tubuh Xiao Yan dan menyebar di sekelilingnya. Segera, asap hitam yang menyelimuti pulau itu berangsur-angsur menghilang pada saat ini. Dan seluruh pulau secara bertahap kembali ke keadaan semula pada saat ini. Tetapi sebagian besar tanaman di pulau itu telah layu sampai mati. Sementara Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya, dia juga menggunakan kekuatan air murni. Meskipun Xiao Yan tidak tahu persis apa yang terkandung dalam asap hitam ini, dia bisa yakin bahwa itu juga sejenis racun di hadapan air yang dimurnikan. Jenis racun ini tidak memiliki banyak efek jera sama sekali. Dan ketika Sui Ruoyun melihat pemandangan ini, ada juga sedikit keterkejutan di wajahnya. Dan kemudian dia berkata kepada Xiao Yan, ini adalah efek dari Tian Sui. Sui Ruoyun menebak apa yang dilakukan Xiao Yan hanya dengan melihatnya. Dengan dukungan seluruh Yingwu, Sui Ruoyun bukanlah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, Sui Ruoyun tampaknya tidak memiliki pencapaian yang lemah dalam semua aspek. Bahkan seorang jenius pun pasti tidak sebagus Sui Ruoyun dalam beberapa aspek. Setelah mendengar kata-kata Sui Ruoyun, Xiao Yan menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi dia tidak menyembunyikan apapun, dan berkata kepada Sui Ruoyun, ini adalah efek dari air yang dimurnikan dalam daftar Tian Sui, dan itu adalah musuh dari hampir semua orang, racun. Dan Sui Ruoyun juga mengangguk setelah mendengar perkenalan Xiao Yan, tapi tiba-tiba, Sui Ruoyun menjadi waspada, dan berkata kepada Xiao Yan, siapa kamu? Sui Ruoyun jelas tahu bahwa sepertinya tidak ada Tian Sui seperti itu di keluarga Murong, dan Xiao Yan tidak boleh menjadi anggota keluarga Murong. Dia adalah Xiao Yan, salah satu pencipta Tianfu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Sui Ruoyun. Setelah itu, ada gelombang fluktuasi ruang, dan sesosok muncul tidak jauh dari Sui Ruoyun. Orang ini secara alami tidak lain adalah Song San. Dan Xiao Yan mengerutkan kening saat Song San muncul, karena pakaian yang dikenakan Song San saat ini jelas merupakan pakaian yang dikenakan oleh alchemis Guild, dan bagi Xiao Yan, dia harus dianggap sebagai musuh. Saudari, dibandingkan dengan kegugupan Xiao Yan, ketika Sui Ruoyun memandang Song San ada sedikit senyum di wajahnya, tanpa permusuhan sedikit pun, dan dia bahkan mengabaikan Xiao Yan di samping. Untuk Sui Ruoyun, meskipun dia memiliki sedikit hubungan dengan Xiao Yan, dia tidak boleh dibandingkan dengan kakak perempuannya sendiri. Jika bukan karena bantuan Song San kali ini, rencananya tidak akan terlaksana dengan mulus. Ketika Xiao Yan mendengar ini, kakak senior segera memahami banyak hal, dan rasa ingin tahu dan kebingungan yang asli tampaknya menghilang secara bertahap karena identitas Song San ditemukan. Xiao Yan melirik Song San dan Sui Ruoyun, tetapi saat berikutnya alisnya berkerut rapat. Selain itu, Xiao Yan sudah merasakan dua napas kuat mengalir ke sisi ini. Selain itu, Xiao Yan sudah mengetahui aura kedua orang ini, Ye Wen dan Chen Yang, dan dua orang terkuat di Alchemis Guild datang pada saat bersamaan. Suara mendesing. Suara mendesing. Dengan suara dua hembusan angin, satu orang di setiap sisi dari ketiga orang itu muncul di samping mereka. Yang di kiri adalah Tetua Ye Wen, penanggung jawab utama dari persekutuan alkemis kali ini, dan yang di kanan adalah Tetua Chen Yang.
Satu kiri dan satu kanan. Keduanya memblokir jalan untuk mereka bertiga. Ketika Song San menonton adegan ini, dia tidak memiliki terlalu banyak kejutan. Lagi pula, itu semua sesuai harapannya. Ye Wenwen dan Chen yang tidak mudah ditipu, hanya masalah waktu sebelum mereka mengetahui masalah ini. Apalagi jika mereka berdua tidak didatangkan, rencana mereka tidak akan dianggap sukses. Ketika Penatua Ye Wen mendarat di pulau itu, kekuatan jiwa yang kuat menyebar langsung ke seluruh pulau, dan dengan cepat menutupi seluruh pulau. Tetapi hari ini, di pulau kecil ini, hanya ada tumbuhan layu. Seseorang yang telah terbaring di pulau itu, telah menghilang. Segala sesuatu di depannya membuktikan bahwa Song San telah mengkhianati seluruh alkemis Guild, dan tebakan Ye Xiaosheng sepenuhnya benar. Wajah tetua Ye Wen tenggelam seperti air saat ini. Dia memandang Song San dan berkata dengan dingin, "Ya, itu sangat bagus, kita semua telah dimainkan olehmu. Namun, mereka hilang, jadi kamu akan membayarnya." Setelah mengkonfirmasi seluruh proses masalah ini, tetua Ye Wen dan Song San tidak berbicara omong kosong sama sekali. Fluktuasi besar semangat juang menyebar langsung dari tubuh tetua Ye Wen, dan tekanan menakutkan dari yang maha tinggi abadi dengan cepat menyelimuti kecil ini pulau. Pada saat ini, Chen yang juga gemetar karena marah, karena yang disebut kekhawatiran adalah kekacauan. Ketika asap hitam dengan cepat memenuhi udara dan menghancurkan pulau ini, mereka bahkan tidak punya waktu untuk menebak, jadi mereka langsung mempercayai Song Penatua San. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa wanita ini akan menyatukan semuanya. Tetapi ketika Song San merasakan paksaan meningkat dari kedua belah pihak, ada sedikit keceriaan di wajahnya. Kalian berdua bisa bereaksi, itu memang diharapkan. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa orang-orang yang datang akan jadilah kalian berdua. Ketika kata-kata Song San jatuh, Penatua Chen yang juga mencibir sedikit, benarkah? Kalau begitu kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Hari ini, kamu akan mati. Anda dapat membayangkan seberapa besar dampak tindakan Song San kali ini terhadap alkemis Guild. Ketika ini terjadi, persekutuan alkemis tidak akan pernah membiarkan Song San pergi. Merasakan paksaan yang menakutkan dari dua makhluk abadi, Song San tersenyum dan berkata, "Jika kalian berdua bergabung untuk menghadapiku sendirian, mungkin aku akan benar-benar sakit kepala. Tapi yang ingin kukatakan padamu adalah bahwa kami akan menemukan bahwa rahasia di balik masalah ini sebenarnya ada dalam perhitungan kami." Ketika kata-kata Song San jatuh, Penatua Ye Wen dan Penatua Chen yang merasakan hawa dingin di belakang mereka, tetapi mereka segera menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak mungkin, para tetua lainnya semuanya berasal dari persekutuan alkemis. Dia tidak akan pernah mengkhianati persekutuan alkemis." Kedua tetua, Ye Wenwen dan Chen Yang, masih mempercayai makhluk abadi dan pembangkit tenaga listrik yang tersisa. Bagaimanapun, mereka adalah talenta elit dari persekutuan alkemis, dan mereka telah bergabung dengan persekutuan alkemis selama bertahun-tahun. Dia tidak akan pernah mengkhianati guild alkemis. Xiao Yan memandang tetua Ye Wen dan tetua Chen Yang, dan berkata dengan sedikit senyum, "Bukankah kakak Ye sudah memberitahumu? Membiarkanmu menemukan rahasia pulau sebenarnya hanyalah tipuan untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Dengan kalian berdua dewa puncak mungkin sangat sulit untuk menyelamatkan orang yang tersisa dengan kekuatan tertinggi yang menjaga, tetapi tanpa kalian berdua, kekuatan tertinggi abadi yang tersisa tidak akan dapat membuat gelombang besar." Xiao Yan memandang Penatua Ye Wen tetapi tidak bisa tidak mengingatkannya. Mungkin, kebanyakan orang tidak tahu mengapa demikian, tetapi Xiao Yan masih percaya bahwa Ye Xiaosheng dapat melihat keseluruhan situasi dengan jelas. Namun, tampaknya Penatua Ye Wen tidak mendengarkan kata-kata Ye Xiaosheng. Dan ketika Penatua Ye Wen mendengar ini, wajahnya menjadi sangat jelek. Semuanya menjadi jelas. Pertama buat penampilan palsu, lalu biarkan mereka menemukan penampilan palsu dan kembali ke sini dengan cepat, sementara pihak lain mengambil kesempatan untuk menyerang kapal yang mereka angkut. Semuanya dilakukan dalam sekali jalan, seperti permainan catur. Pada saat ini, kecuali Penatua Ye Wen memiliki teknik klon, tidak mungkin memulihkan kekalahan ini sama sekali. Penatua Ye Wen yang asli sedikit beruntung, meskipun kerugiannya berat, setidaknya sebagian dari sumber daya disimpan, tetapi sekarang tampaknya semuanya telah menjadi abu. Saya mengubur semuanya dengan tangan saya sendiri. Elder Ye Wen, jika aku jadi kamu, aku mungkin akan berangkat dan bergegas kembali saat ini. Mungkin aku bisa menemukan satu atau dua alkemis tingkat tinggi dari serikat alkemis di lautan luas.
Kalau tidak, aku khawatir mereka akan dikuburkan langsung di bawah laut. Sama seperti bagaimana sekelompok monster laut merobek tubuh para peneliti itu, mereka juga akan mencabik-cabik para alkemis tingkat tinggi dari Serikat Alkemis. Song San memandang Elder Chen Yang dan berkata sambil tersenyum. Saat ini, Song San hanya bisa berharap untuk menunda waktu. Lagi pula, tenaga mereka kali ini terbatas, dan kecepatan perahu sangat terbatas di laut jadi dia harus mengulur waktu untuk mereka sebanyak mungkin. Dan Penatua Yewen berangsur-angsur menjadi tenang, memandang Song San dan berkata, ini adalah pertama kalinya saya kehilangan begitu parah, dan saya tidak kehilangan apa-apa untuk dikatakan. Untuk waktu yang lama, apa yang Penatua Yewen anjurkan adalah kekuatan. Menurutnya, semua konspirasi dan tipu muslihat dapat dihancurkan di hadapan kekuatan absolut, tetapi kali ini, dia yakin bahwa dia kalah. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, jika tidak dapat digunakan di tempat-tempat penting, itu bukan apa-apa. Namun, jika kamu menang, kamu harus membayar harga. Aku akan mendapatkan kembali semua hal yang hilang sedikit demi sedikit. Penatua Yewen menjadi tenang di permukaan, tetapi hatinya benar-benar mendidih. Di atas laut, bersamaan dengan suara keras, 4 tiang air yang menjulang ke langit naik langsung dari laut dan 4 tiang air berubah menjadi 4 naga panjang dengan taring dan cakar, dan bergegas menuju 3 orang di depan mereka. Penatua Yewen sendiri memiliki semangat juang dari atribut air. Di pulau ini, dia bahkan dapat menggunakan sebagian dari kekuatan laut, yang merupakan salah satu alasan mengapa persekutuan alkemis membiarkannya menjaga di sini. Pada saat ini, Penatua Yewen benar-benar marah. Dia tahu bahwa karena pihak lain memiliki pengaturan yang sangat hati-hati, sudah terlambat baginya untuk bergegas kembali. Dalam hal ini, dia akan menangkap Song San dan mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Di atas laut, 4 naga raksasa yang terkondensasi dari air laut bergegas menuju pulau ini. Pada saat yang sama, lapisan ombak setinggi lebih dari 10 meter telah muncul di permukaan laut dan bergegas menuju seluruh pulau, dengan momentum yang mengerikan. Bertarung di atas laut, Tetua Yewen sudah memiliki keunggulan mutlak, tandai situs web kami. Ketika Penatua Chen yang menonton adegan ini, dia sudah berada 100 meter jauhnya. Sebagai alkemis tingkat tinggi, atributnya secara alami adalah atribut api. Pada saat ini, dia tidak melakukan apa-apa. Menurut pendapatnya, dengan Penatua Yewen mengambil tindakan, tidak peduli seberapa kuat Song San, akan sulit untuk menyebabkan terlalu banyak masalah. Di pulau itu, meskipun serangan Penatua Yewen belum tiba, momentum ini telah memicu hembusan angin di pulau ini. Bahan obat yang layu di pulau itu juga dihancurkan oleh hembusan angin ini. Ini adalah kekuatan menakutkan dari puncak tertinggi abadi. Di tengah gelombang suara ini, Song San sedikit mengernyit, dan berdiri di depan Sui Ruoyun dalam sekejap mata. Semangat juang yang kuat membentuk penghalang di sekitar mereka berdua, dan tubuh mereka benar-benar utuh. Angin kencang terhalang, dan rambut panjang yang berkibar di depan Sui Ruoyun berangsur-angsur jatuh, tetapi Sui Ruoyun mau tidak mau melihat posisi Xiao Yan. Dalam serangan yang begitu mengerikan, pria yang mengaku sebagai Murong Changfeng ini tidak akan tertiup angin kencang. Xiao Yan melihat keempat naga raksasa yang bergegas menuju ke sini, tapi dia tampak sangat tenang. Orang dengan atribut air memang memiliki keuntungan besar di laut. Terutama karakter Penatua Yewen yang menakutkan telah mencapai tingkat yang menakutkan dengan bantuan kekuatan laut. Namun, sekarang Xiao Yan telah mewarisi sebagian dari kekuatan Sue Suner dengan Suner, dia telah berdiri di level yang sama dengan Penatua Yewen. Serangan semacam ini tidak spesial untuk Xiao Yan Tricky. Xiao Yan mengangkat tangannya sedikit, dan sekelompok api naik dari tangan Xiao Yan. Dan kemudian sekelompok api menyebar di sekitar Xiao Yan di bawah kendali Xiao Yan, membentuk pesona api, mengelilingi Xiao Yan posisi 100 meter semuanya diselimuti. Pada saat pesona Xiao Yan terbentuk, 4 naga panjang langsung mengenai pesona api Xiao Yan. Tertawa, ketika nyala api mengenai penghalang, naga panjang menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Api yang membakar langsung menguapkan keempat naga panjang yang terkondensasi dari air laut, dan mereka bersih dan tidak ada yang tersisa. Seluruh dunia telah berubah menjadi panci peleburan yang sangat besar saat ini. Namun, ketika keempat naga raksasa menghilang, pesona yang dipadatkan oleh api Xiao Yan juga hancur pada saat ini, dan angin laut yang bertiup membawa jejak kesejukan. Mungkin, Tetua Yewen akan kecewa. Kamu seharusnya tidak bisa membawa orang ke sini. Xiao Yan bertepuk tangan dan berkata tanpa daya setelah menyelesaikan ini.
Karena dia menyetujui permintaan Ye Xiaosheng, Xiaoyan sebenarnya tidak terlalu ingin memiliki terlalu banyak konflik dengan anggota Alchemist Guild. Tapi karena Elder Ye Wen datang ke pintu sendiri, Xiaoyan tentu saja tidak akan menunggu untuk dipukuli. Air laut yang diuapkan oleh Xiaoyan naik ke langit, tiba-tiba membentuk tetesan hujan dan mendarat di pulau kecil ini, membawa jejak kesejukan. Hanya saja di balik jejak kesejukan ini, tampaknya ada kabut yang lebih mengerikan yang diselimuti di dalamnya. Dan tatapan Penatua Ye Wen berangsur-angsur menjauh dari tubuh Penatua Songsan dan mendarat di tubuh Xiaoyan, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Sebagai Penatua Agung dari Persekutuan Alkemis, Penatua Ye Wen pasti telah melihat potret Xiaoyan. Namun, betapapun realistisnya potret itu, masih ada celah tertentu dibandingkan dengan orang aslinya. Terlebih lagi, Tetua Ye Wen tidak pernah menyangka Xiaoyan akan muncul di pulau ini. Menurut pendapatnya, Xiaoyan saat ini harus merasakan kulit kepalanya mati rasa karena pembentukan pengadilan suci penciptaan. Bagaimanapun, setelah pengadilan penciptaan suci didirikan, orang-orang yang dia temukan adalah mereka yang memiliki api surgawi dan air surgawi. Namun, tidak peduli betapa sulit dipercaya dia, kemampuan yang ditampilkan oleh Xiaoyan, dan kedekatan yang tak terbatas dengan potret itu, semuanya membuktikan bahwa orang di depannya yang memblokir serangannya adalah Dewa Xiaoyan. Kekuatan jiwa Penatua Ye Wen menyapu Xiaoyan, tetapi saat ini Xiaoyan berdiri di sana seperti gunung yang tidak bergerak, membuat orang tidak dapat mendeteksi apapun. Xiaoyan, kamu sudah dalam bahaya, namun kamu berani keluar dan ikut campur dalam urusanmu sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Serikat Alkemis kami tidak dapat melakukan apapun padamu? Ketika Elder Ye Wen melihat Xiaoyan, aura di tubuhnya tidak bisa membantu tetapi meledak lagi. Serangan barusan hanyalah pembuka. Namun, Penatua Ye Wen ingin membanjiri Xiaoyan dengan auranya, jadi dia terlalu meremehkan Xiaoyan. 45 tahun yang lalu, jika Xiaoyan bertemu dengan Penatua Ye Wen, mungkin sangat sulit untuk menolaknya, tetapi sekarang Xiaoyan benar-benar tidak takut. Aku tidak perlu Penatua Ye Wen mengkhawatirkan urusanku. Xiaoyan tahu betul apa yang dimaksud Penatua Ye Wen. Pendirian pengadilan suci penciptaan memang menimbulkan ancaman besar bagi Xiaoyan, tetapi Xiaoyan juga tahu bahwa masalah itu perlu diselesaikan satu persatu. Namun, akun antara saya dan Alchemist Guild belum diselesaikan. Saya selalu sangat senang dengan tamparan seperti ini di wajah. Xiaoyan mengangkat bahu dan menatap Elder Ye Wen dan berkata. Saat itu, Persekutuan Alkemis memanipulasi 4 keluarga besar untuk menghancurkan Tianfu. Meskipun Xiaoyan telah menyerah untuk mengejar 4 keluarga besar, permusuhan antara dia dan Persekutuan Alkemis belum diselesaikan. Pada saat ini, Suir Woyun, yang berada di bawah perlindungan Penatua Songsan, memandang Xiaoyan, yang berdiri melawan angin, dengan sedikit terkejut. Orang di depannya adalah Xiaoyan, tapi itu bukan Murong Changfeng katanya. Namun, menggunakan nama palsu saat Anda jauh dari rumah adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, untuk beberapa hal, menggunakan nama palsu dapat menghindari banyak masalah, tetapi untuk beberapa alasan, nama ini selalu memberi perasaan yang sangat akrab bagi Suir Woyun. Ada perasaan deja vu. Penatua Chen yang di samping, tentu saja, sudah mengenali Xiaoyan. Pada saat ini, keterkejutan di hatinya tidak kalah dengan Tetua Ye Wen. Keluhan Xiaoyan dengan Alchemist Guild, bahkan jika dia berada di pulau kecil ini, dia sudah tahu. Orang ini termasuk dalam daftar yang harus dibunuh oleh Alchemist Guild, tapi tidak ada yang menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar akan memainkan trik seperti itu. Markas besar Tianfu dihancurkan, tetapi karena keterlibatan berbagai kekuatan, banyak orang di Tianfu dipindahkan. Namun, tindakan Xiaoyan kali ini membawa pukulan fatal bagi Persekutuan Alkemis. Ini membuat niat membunuh Penatua Ye Wen dan Penatua Chen yang terhadap Xiaoyan semakin kuat. Bagi Xiaoyan ini mungkin hanya kecelakaan, tetapi bagi mereka itu lebih seperti tindakan balas dendam yang direncanakan oleh Tianfu. Elder Chen yang telah datang ke sisi Elder Ye Wen dalam sekejap, dan berkata kepada Elder Ye Wen, Xiaoyan dihentikan oleh saya, Anda harus mengambil tindakan terhadap Songsan terlebih dahulu. Kemudian kita akan bergandengan tangan untuk menangani Xiaoyan. Sebelumnya, mereka tidak tahu siapa lawannya. Tetapi identitas Xiaoyan terungkap, jadi tidak diragukan lagi bahwa ini telah berkembang menjadi pertempuran antara Alchemist Guild dan Tianfu. Kali ini, selama Xiaoyan terbunuh, akan lebih mudah bagi Persekutuan Alkemis untuk menghancurkan Tianfu sepenuhnya.
Penatua Yewen memandang Xiao Yan, mengangguk dan berkata, belikan aku sebatang dupa, aku seharusnya cukup untuk berurusan dengan Song San. Dalam proses melawan Xiao Yan, Tetua Yewen juga tahu bahwa kekuatan Xiao Yan tidak boleh diremehkan. Namun, Penatua Yewen juga mengetahui kekuatan Chen Yang. Tidak sulit untuk menghentikan Xiao Yan dengan kekuatan Penatua Chen Yang, dia hanya perlu menghentikan Xiao Yan, maka dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuh Song San. Tentu saja, ketika Chen Yang dan Penatua Yewen memperhatikan Xiao Yan dan Song San, mereka secara alami juga memfokuskan sebagian perhatian mereka pada Sui Ruoyun. Namun, setelah merasakan kekuatan Sui Ruoyun yang hampir lemah, mereka berdua berhenti memperhatikan Sui Ruoyun. Gadis ini terlalu biasa, meskipun mereka merasa bahwa sosok ini sedikit akrab, tetapi mereka terlalu malas untuk terlalu peduli. Pergi dari sini dulu, serahkan saja tempat ini padaku. Xiao Yan merasakan paksaan menakutkan yang berasal dari kedua orang itu, dan berkata kepada Sui Ruoyun dan Song San di sampingnya. Tentu saja, Xiao Yan juga bisa langsung mengirim Sui Ruoyun dan Song San ke cincinnya, tapi itu akan sedikit tidak sopan. Oleh karena itu, mungkin pilihan terbaik untuk membiarkan mereka berdua pergi dari sini. Dan ketika Song San mendengar kata-kata Xiao Yan, dia sedikit lebih terkejut. Tidak seperti King Muxue, Song San, yang selalu berada di Alchemist Guild, tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Dia baru saja mendapat pesan dari King Muxue bahwa seseorang akan menyelinap ke sini untuk menanggapi, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini adalah Xiao Yan. Namun, melihatnya dari sudut pandang ini, itu masuk akal. Lagi pula, sudah ada banyak konflik antara Xiao Yan dan persekutuan alkemis, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan bahkan untuk menambahkan masalah ini. Song San melirik Xiao Yan, lalu ke Ye Wenwen dan Chen Yang, lalu berkata kepada Xiao Yan, keduanya sangat kuat, kamu harus memperhatikan dirimu sendiri. Hanya perlu beberapa saat, dan bala bantuan harus datang. Kali ini, mereka bukan satu-satunya yang benar-benar melakukan aksinya, yang mereka kekurangan saat ini adalah waktu. Tapi Xiao Yan mengangguk, dan setelah melirik Song San dan Sui Ruoyun, dia mengalihkan pandangannya langsung ke Elder Ye Wen dan Chen Yang. Ketika Sui Ruoyun memandang Xiao Yan, dia juga menunjukkan sedikit kejutan. Xiao Yan sebenarnya ingin menghadapi dua orang terkuat di Guild Alkemis sendirian saat ini. Ini terlalu kurang ajar. Song San memegang tangan Sui Ruoyun dan berkata, ayo pergi, ayo mundur dan lihat. Song San tidak berencana untuk membawa Sui Ruoyun keluar dari sini secara langsung. Karena dia berani memimpin Tetua Ye Wen dan para ahli dari Alchemist Guild sendirian, Song San secara alami akan memiliki sesuatu untuk diandalkan. Hanya saja Xiao Yan akan maju, jadi Song San secara alami tidak akan mengeluarkan kartu asnya. Sui Ruoyun meliriknya, ragu sejenak, lalu mengangguk, untuk beberapa alasan, Sui Ruoyun memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Xiao Yan. Dan Song San langsung menarik Sui Ruoyun, dan terbang langsung menuju bagian lain pulau. Dan setelah Song San dan Sui Ruoyun pergi, tiba-tiba kolom air yang menjulang ke langit muncul langsung dari tempat keduanya pergi, dan seluruh pulau juga hancur saat ini. Pada saat kolom air melesat ke langit, sosok Penatua Ye Wen langsung menghilang di tempatnya, dan tujuannya tentu saja adalah Song San dan Sui Ruoyun. Karena sisi itu tidak dapat diambil kembali, tidak ada yang boleh lari dari sisi ini. Yang satu adalah musuh dan yang lainnya adalah pengkhianat, tidak peduli siapa mereka tidak dapat dilepaskan. Dan ketika Penatua Ye Wen bergerak, Chen Yang juga melakukannya tanpa ragu. Kekuatan jiwa yang menakutkan terpancar langsung dari Penatua Chen Yang, menyapu ke arah Xiao Yan. Melenguh, gelombang tak terlihat menyapu lurus ke arah Xiao Yan seolah-olah sedang dilemparkan. Ini secara alami adalah teknik pertarungan jiwa yang dimotivasi oleh kekuatan jiwa. Sebagai apoteker tingkat tinggi, selain tingkat obat pemurnian, hal yang paling kuat adalah kekuatan jiwanya sendiri. Jadi Chen yang secara alami memiliki keterampilan bertarung jiwa yang kuat. Pada saat ini, kekuatan jiwa di tubuh Xiao Yan juga mengalir keluar seperti air pasang, dan kemarahan Huang Quan diunggah langsung dari tubuh Xiao Yan. Dua kekuatan jiwa substantif bertabrakan langsung di kehampaan, dan riak muncul di ruang angkasa. Permukaan laut juga menjadi tidak tenang karena konfrontasi antara kedua orang tersebut, dan gelombang air laut langsung mengalir menuju pulau ini. Penatua Ye Wen sudah bergegas menuju Song San dan Sui Ruoyun saat mereka berdua bertarung. Jika Song San dan Sui Ruoyun ingin pergi dari sini, mungkin dia benar-benar perlu mengeluarkan sedikit usaha.
Tetapi bagi mereka berdua yang tinggal di sini akan jauh lebih mudah bagi Ye Wen. Namun, ketika Tetua Ye Wen mendekati mereka berdua, sesosok tiba-tiba muncul tepat di depan Tetua Ye Wen, menghalangi jalan Tetua Ye Wen. Seharusnya aku mengatakannya sebelumnya, lawanmu seharusnya aku. Xiao Yan menatap Tetua Ye Wen, dan jari besar keluar dari tangan Xiao Yan dan menusuk langsung ke arah Tetua Ye Wen. Dan ketika Penatua Ye Wen menyaksikan adegan ini, lapisan semangat juang yang kuat langsung bertahan di depannya. Namun meski begitu, dia dipaksa mundur ratusan meter oleh Xiao Yan. Dalam waktu singkat, Xiao Yan benar-benar memaksa kembali dua orang kuat dari alchemis Guild pada saat yang sama. Di kejauhan, Penatua Chen yang juga datang tepat di depan Penatua Ye Wen, dan menatap Xiao Yan dengan sedikit ketakutan. Dia tidak mengambil keuntungan dari tabrakan kekuatan jiwa barusan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.